Jangan bilang rapiin aja. Kenapa gue bilang gitu ya? Ini karena menurut gue customer yang kadang cukur sama gue, bang potong gimana? Rapihin aja. Itulah menurut gue kata-kata terhoror gue sebagai tukang cukur ya. Karena rapiin aja otomatis customer 100% nyerahin ke kita. Tetapi iya nyerahin 100% ke kita. Tetapi kan di dalam benak hati kalian para customer, pelanggan tukang cukur bilang rapiin aja, pasti kan ada ekspektasi potongan rambut yang kalian harapkan. Nah, disinilah kadang gue menerapkan kata bang rapiin aja, terus gue aplikasiin ke rambut customernya. Gue bingung. Jujur kadang gue mending milih customer yang cerewet, agak cerewet. Tiap detil-detilnya dia bilang gimana mau gimana. Tentu si customer yang cerewet ini tentu 100% akan menyampaikan apa yang dia inginkan, dia ekspektasikan pada potongan rambutnya ya. Oke, ke video. Ini adalah bagian awal yang gue bikin. Tadi di awal bisa teman-teman lihat ya, gue pakai sisir overcomb. Ini tuh buat kayak guideline ya, karena ini adalah potongan 2 jari atau mandarin atau 2 jari, 3 jari teman-teman menyebutnya. Ini di sini gue biasanya memulai dengan menggunakan sisir overcomb. Kenapa gue memulai dengan sisir overcomb, nggak langsung bikin guideline yang di mana itu menggunakan trimmer atau clipper? Ini di sini karena gue lebih waktunya biar lebih efisien atau lebih cepat ya. Tentu kalau kita bikin guideline menggunakan trimmer, kita menggunakan guard 1, 0,5, no guard, itu kan step by step ya. Jadi itu gue di sini langsung pakai sisir overcomb untuk membuat pola dasar potongan yang akan dipotong. Jadi customer ini minta potongannya itu cuman di bawah, atau biasa teman-teman para pelanggan itu bilangnya 2 jari ya. Tapi di sini gue menyebutnya potongan drop fade, tapi bagian bawahnya itu masih taper karena tidak sampai habis banget rambut-rambut yang di bagian jambangnya ya. Karena nanti bagian jambangnya itu masih kelihatan tipis-tipis rambutnya tersisa. Di dalam video gue ini pakai clipper doang ya, nggak pakai guard. Di sini posisi lever atau tuas itu gue mainin close dan half ya. Jadi itu di bagian rambut yang paling bawah jambang gue bikin close atau tutup tuasnya. Terus ke atas dikit gue buka si lever atau tuasnya ya. Terus ini tadinya kan dia si customer ini bilang rapiin aja ya. Ya udah, tapi tetap gue bilang rapiin aja gimana gitu kan. Maksudnya tuh kadang disisir doang aja, semprot air udah rapi gitu ya. Terus gue kulik-kulik, ternyata dia minta potongannya itu bagian bawahnya doang, dan potongan 2 jari inilah yang dia minta ya teman-teman. Terus paling gue saranin buat rambut-rambut yang jenis gini, ini menurut gue jenis rambutnya emang bagus ya, dia lurus tebel. Kalau kita bikin fade, detailing itu bakalan kelihatan. Tetapi kayak tengkorak bagian belakangnya itu dia agak mendendol. Opsi lain potongan selain ini yang sedang gue potong paling kayak mid fade, terus taper, karena gue nggak bisa mainin terlalu tipis banget pada rambut bagian samping dan belakangnya, karena rambut bagian belakangnya itu kayak tengkorak kepalanya jendol ya. Terus gue kasih 2 jari, kenapa? Biasanya itu ini kan masih anak muda ya, masih gaul gitu lah ya. Biasanya itu anak muda cukur itu nggak mau kelihatan tipis banget atau nggak mau kelihatan abis cukur banget. Dia itu biasanya cuman minta dirapihin doang. Jadi buat temen-temen yang sedang mencari model potongan rambut, kalau kalian datang ke tukang cukur, kalian minimal itulah belajar model-model potongan rambut, agar ketika kalian datang ke tempat cukur atau pangkas, kalian ditanyain mau potong gimana sama si tukang cukurnya, minimal kalian sudah tahu nama potongannya, dan otomatis si tukang cukurnya akan menangkap potongan apa yang kalian inginkan. Terus lanjut di bagian sini gue pakai trimmer ya. Gue lanjut pakai trimmer.
Terus bagian sini trimmer gue balikin. Kenapa trimmer gue balikin, nggak posisi waras aja atau posisi yang bener aja gitu. Di sini trimmer tadi gue balikin biar tidak terlalu dalam atau menimbulkan garis batas yang baru ya teman-teman. Otomatis ketika posisi trimmer kita posisikan sama rata dengan permukaan kulit, tentu akan terlalu dalam pemotongan rambut yang diambil. Jadi gue pilih dengan posisi trimmer terbalik dengan gerakan mengambang, jadi makin ke atas itu kayak bikin fade, bahasa itunya dikit kayak hack dikit gitu lah ya. Terus lanjut bagian atas, tadi bisa temen lihat-lihat ya, rambut bagian atas dia itu di bagian pusar tengah rambut sama bagian depan itu perbedaan rambutnya cukup jauh panjangnya ya. Di bagian tengah dia itu panjang banget, sedangkan di bagian depan dia itu pendek. Ya ada sih model potongan tertentu kayak potongan tublok dan potongan kayak French crop yang dimana bagian depan lebih pendek daripada bagian tengah. Kenapa bagian tengah lebih tebal? Karena bagian tengah untuk membuat rambut agar bervolume ya. Tapi di sini setelah gue tanyain model potongan terakhir apa yang dia buat, dia adalah terakhir potongannya belah pinggir atau side part ya. Otomatis potongan side part potongan side part tentu potongan bagian dari depan dari belakang tentu kan panjangnya harus presisi ya. Terus dia pun mengeluh ke gua, iya bagian tengahnya ini agak panjang bang. Terus di bagian sinilah gua ngerapiin bagian atasnya biar panjangnya itu presisi semua sama. Di sini gua potong bagian depannya itu dikit dan bagian tengahnya itu yang tebel banget sumpah. Gue rasa sih potongan terakhir dia itu mungkin ada yang cukur dengan menggunakan teknik menggunakan gunting sasak, terus menggunakan sisir, rambut disemprot, terus rambut itu diangkat menggunakan si sisir ya, diangkat terus ditipisin. Jadi tidak menggunakan teknik jepit kayak gini ya. Karena biasa sering gue temuin gitu orang cukur sama gua, bagian tengahnya tebel, depannya pendek, terus bagian ujung-ujungnya kayak tipis bekas disasak gitu. Ini di sini gue bukan berarti menyalahkan potong pakai gunting sasak itu hasilnya bakalan jelek ya. Enggak. Gunting sasak pun ada fungsinya. Kalau gunting sasak itu nggak ada fungsinya, ngapain gunting sasak diciptain ya? Sedangkan gunting sasak kalau kita balik lagi kita lihat harganya itu ada yang sampai puluhan juta ya. Di sini menurut gue gunting sasak itu juga ada fungsinya. Tapi gunting sasak penggunaannya tidak terlalu banyak, sekitar 10% atau sampai 20% pemotongan rambutnya dari total rambut customer. Kayak contohnya itu gua motong rambut customer tuh biasanya disasaknya cuman di bagian ujung-ujungnya aja, nggak sampai akar. Kecuali model potongan rambut kayak spike yang pendek banget, gue biasanya itu potong sampai akar. Kenapa gue sampai akar? Kadang kan potongan spike itu pendek dan customer kan minta berdiri ya. Otomatis dengan rambut yang tebel, kalau akarnya nggak kita sasak, dia itu berdirinya agak susah kalau tidak menggunakan bantuan produk atau minyak rambut. Terus di sini tips juga ya buat teman-teman, setelah potong rambut bagian atas, sebisa mungkin kita sisir rambut ke depan. Kenapa sisir rambut ke depan? Kadang tuh setelah kita tarik ke atas semuanya udah presisi, atas terus tengah, kayak tadi gue tariknya itu secara bagian atasnya itu secara vertikal dan horizontal. Tapi setelah gue jatuhin rambut ke depannya, biasanya itu ada bagian kanan atau kiri yang panjang, kadang juga di tengah, jadi tuh ke depan itu lancip. Ya ada potongan rambut tertentu kayak belah pinggir atau side part yang memang diharuskan di bagian sisinya itu panjang ya. Oke, dan ini adalah penampakan keseluruhan gue potong rambut samping, belakang, dan samping kirinya ya. Ini adalah side part, taper, fade ya. Oke, mungkin itu yang bisa gue share, gue sampein. Terima kasih udah nonton sampai sini. Sampai ketemu di lain video. Like, comment, and subscribe ya. Sans Barber, assalamualaikum.